Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif di video bahas tipe soal. Ini adalah materi PLDV dan tipe soal yang akan kita bahas adalah tipe soal belanja baru. Karakter soalnya untuk level soal ini termasuk yang tingkat kesulitannya menengah. Kemudian durasi pengerjaannya antara 2 sampai 3 menit. Selanjutnya, basic skill yang dibutuhkan. Basic skill yang dibutuhkan yang pertama adalah KPK. Jadi menguasai kelipatan persekutuan kecil, terutama pada proses atau langkah menyamakan salah satu koefisien. Di sini penting sekali. Jadi dia nggak bingung menggunakan angka yang terlalu kebesaran atau menggunakan angka yang salah. Selanjutnya, menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi nggak tertukar-tukar kapan angkanya ditambah, kapan angkanya dikurang, kapan hasilnya positif, kapan hasilnya negatif. Selanjutnya, teliti dalam proses perkalian dan tanda. Ini sangat penting ya di PLDV ini adalah teliti ya, karena kalau misalnya tidak teliti nanti hasilnya akan salah. Jadi kalau salah di awal itu ke bawahnya akan salah, kesananya akan salah. Jadi harus teliti. Contoh dan ciri tipe soalnya. Ini contoh soalnya ya. Jadi pada sebuah toko, Hida dan Anis membeli terigu dan beras dengan merek yang sama. Hida membeli 6 kg terigu dan 10 kg beras seharga 84.000, sedangkan Anis membeli 10 kg terigu dan 5 kg beras seharga 70.000. Kemudian berapa sih harga 8 kg terigu dan 20 kg beras? Ini soalnya ya, contoh soalnya. Cirinya dari contoh ini kita bisa identifikasi kalau cirinya pertama dia tuh biasanya ada 2 jenis barang yang dibeli. Kalau di soal ini dia terigu sama beras. Sebetulnya barang yang dibelinya bisa macam-macam ya, buku sama pensil, pensil sama pulpen, salak sama jeruk gitu kan, benang sama peniti. Nah itu. Selanjutnya, ciri yang keduanya biasanya itu belinya di tempat yang sama atau di toko yang sama, kemudian barang yang dibelinya sama-sama beli. Kalau di sini sama-sama beli terigu sama beras gitu kan, jenisnya sama. Kemudian langkah pengerjaannya yang ke-0 ya. Yang pertama, yang ke-0, lakukan coding. Coding itu merubah narasi soal menjadi persamaan aljabar. Di sini kan ada tadi Hida itu belinya 6 kg terigu, 10 kg beras. Jadi nanti 6T 10B sama dengan 84.000. Nah, kayak gitu. Kemudian yang pertama lakukan penyamaan salah satu koefisien. Pak, kenapa ini dikasih tanda 0? Nah, karena ini supaya kalian nggak bingung ketika kan sebelumnya ada PLDV yang dasar, bukan yang soal cerita. Itu mulainya dari sini, samakan salah satu koefisien. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah lakukan eliminasi. Ini Bapak singkat aja biar cepet. AS itu angka sama, TS tanda sama. Nanti cara eliminasinya dikurang. Kalau yang ini AS-nya apa? Angka sama, TB-nya tanda beda ya. Nanti ditambah. Itu proses eliminasi. Yang ketiga adalah substitusikan. Substitusi itu apa? Gantikan variabel yang diketahui ke salah satu persamaan awal. Dan keempat, yang terakhir, masukkan himpunan penyelesaian atau HP-nya ke persamaan baru. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau bisa sambil dihafal, sambil diingat juga. Kalau misalnya disingkat nih, langkahnya kayak gini. 0, lakukan coding. Kedua, samakan satu koefisien. Salah ya. 0, lakukan coding. 1, samakan salah satu koefisien. Yang kedua, lakukan eliminasi. Ketiga, substitusikan. Yang keempat, masukkan HP ke persamaan baru. Oke ya, ini memang kadang-kadang kayaknya bikin agak kagok nih 0 dan 1-nya. Ya, langsung aja ya. Contoh cara pengerjaannya. Kita masuk ke langkah yang ke-0, yaitu lakukan coding. Di sini 6 kg terigu dan 10 kg beras. Katakanlah kita terigu itu kita codingkan dengan T, kemudian beras kita codingkan dengan B. Nah, ini opsional aja, pilihan aja. Jadi, ini terigu kebetulan huruf T awalnya, beras kebetulan huruf B. Jadi sama Bapak di 1T 1B. Kalau misalnya belinya pensil sama pulpen, itu kan sama-sama P, makanya diganti misalnya A dan B, M dan N, kayak gitu, X dan Y, seperti itu ya. Lanjut masuk ke langkah yang pertama. Lakukan coding belum ya, baru ini. Berarti
kita codingkan sebentar. 6 kg terigu, 10 kg beras. Yang pertama itu yang persamaan 1. Maaf ya, persamaan 1 aja gitu. 6 kg terigu berarti 6T dan 10 kg beras 10B sama dengan 84.000. Selanjutnya Anis membeli 10 kg terigu berarti 10T dan 5 kg beras, dan 5B dia bayarnya 70.000. Oke, ini coding udah selesai. Lanjut masuk ke langkah yang kedua. Nah, kalau ini persamaan 1 persamaan 2 ya. Langkah yang kedua yaitu apa nih? Samakan salah satu koefisien. Kita samakan salah satu koefisien. Jadi bisa yang T, bisa yang B. Kalau yang T ini KPK antara 6 dan 10 tuh 30. Kalau yang B 5 sama 10 KPK-nya 10. Jadi Bapak B aja. Kita samakan yang B. Ini kan 10, biar jadi 10 dikalikan 1. Yang 5B biar jadi 10 dikalikan 2. Oke, ini biasanya Bapak ke pinggir, tapi nggak apa-apa, ke bawah aja. Yang di atas kalikan 1 jadi 6T ditambah 10B sama dengan 84.000. Kalau dikalikan 1 kan angkanya tetap itu juga. Kemudian yang di bawah kita kalikan 2, berarti 10T kali 2 berarti jadi jadi 20T. 20T. 10 kali 2 20. 5 kali 2 jadi 10B. Ini kalikan juga dengan 2 ya. 70-nya dikalikan 2. Jadi semua unsurnya dikalikan 2. Ini kali 2 kali 2, ini kali 2 juga. Jadi berapa nih? 70 kali 2 140.000. Nah, oke. Kemudian ini langkah yang kedua ya. Kita sekarang masuk ke langkah yang ketiga, yaitu eliminasi. Eliminasi itu angka sama tanda sama dikurang angka sama tanda beda ditambah. Sekarang yang sudah disamakan kan 10B angkanya sama. Tandanya perhatikan, tambah. Oh, sama-sama positif karena angka sama. Tandanya sama juga berarti dia dihilangkannya dengan cara dikurangi. 6 dikurangi 20. Perhatikan, 6 dikurangi 20. 6 kurangi 20 jadi minus 14. Minus 14T. Ini harus betul-betul paham ya. Oh, 6 dikurangi 20. Ini yang menguasai bilangan bulat. Kemudian di sini 84.000 kurangi 140.000. Biar gampang Bapak ngotet di sininya 84 dikurangi 140. Nih, 84 kurangi 140 hasilnya jadi 56. Tapi negatif ya, karena yang lebih gedenya negatif nih. Minus 56.000. Nah, habis ini T sama dengan minus 56.000 dibagi 14. Ini kan 4 minus 14T itu kan kali ya, pindah jadi bagi per minus 14 kayak gitu. 56 dibagi 14 4 ya, 4 kali 14 56. Nah, perhatikan ini kan negatif di atasnya, di bawahnya juga negatif. Kalau tandanya sama, ini prosesnya pembagian, hasilnya positif. 4-nya 4.000. Oke, udah ketahuan nih harga terigu itu 4.000. Nah, kita udah masuk ke langkah yang ketiga. 1 2. Oh, ini ya, ngebuat bingung lagi ya. 1 2. Sekarang masuk yang selanjutnya, substitusikan. Ketiga ya. Substitusikan itu kita ganti nih. Ini kan udah ketemu T-nya 4.000. Kita masukkan ke persamaan awal nih yang di sini. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Bawah aja deh. 10T ditambah 5B sama dengan berapa nih? 70.000. 10 kali T-nya kan udah ketahuan 4.000 ditambah 5B sama dengan 70.000. 10 kali 4.000 40.000 ditambah 5B sama dengan 70.000. Ini 5B sama dengan 70.000. 40-nya pindah ke sini, dia jadi negatif 40.000. Berarti 5B-nya sama dengan 70 kali 40 30.000. B-nya jadi 30.000 dibagi ini 5-nya turun ke bawah, dibagi 5 sama dengan 6.000. Oke, dari sini kita tahu, oh,
Berarti harga terigunya berapa nih? 4.000, harga berasnya 6.000. Dia nanyain berapa sih 8 kg terigu dan 20 kg beras. Di mana ya yang masih kosong? Ini maaf ya, agak acak-acakan. Berarti di sini aja lah, 8T ditambah 20B. 8 kali T-nya 4.000 ditambah 20 kali B-nya 6.000. Kayak gitu. 8 kali 4 32.000 tambah 20 kali 6 120.000. 32 tambah 120 152.000. Ini jawabannya. Ada nggak? Oh, jawabannya A. Seperti itu ya caranya. Lanjut contoh yang lainnya ya biar lebih paham. Harga 2 kg salak dan 3 kg jeruk 32.000. Harga 3 kg salak dan 2 kg jeruk 33.000. Harga 1 kg salak dan 5 kg jeruk berapa? Oke, kita masuk ke langkah yang ke-0, lakukan coding. Kita salak sebagai S, jeruk sebagai J. Nah, selanjutnya nih, persamaan yang pertama, 2 kg salak berarti 2S, dan 3 kg jeruk berarti 3J, sama dengan 32.000. Kemudian 3 kg salak, 2 kg jeruk berarti 3S ditambah 2J sama dengan 33.000. Oke. Ini persamaan yang kedua. Langkah 0 udah ya, lakukan coding. Berarti kita masuk ke langkah yang pertama sekarang. Samakan salah satu koefisien. Ini bebas, mau disamain salaknya atau disamain jeruknya boleh. Kalau Bapak milih yang disamakan salak ya. Jadi yang ini biar jadi 6 nih. KPK dari 2 dan 3 kan 6. Berarti yang di atas biar jadi 6 kalikan 3, yang di bawah biar jadi 6 kalikan 2. Oke, kalikan 3 berarti 2S kali 3 jadi 3S ditambah 2 kali 3 6 ya, jadi 6S. Ini kali 3 juga jadi 3 kali 3 9J, 32 kali 3 96.000. Kemudian yang ini kalikan 2, 6S ya. 3 kali 2 6S ditambah 2 kali 2 4J kalikan 2 jadi 66.000. Oke, udah nih. Langkah yang samakan satu koefisien udah. Itu langkah yang pertama ya. Nah, sekarang langkah yang kedua. Eliminasi nih, kita eliminasi. Mana yang samanya nih ya? 6S, 6S. Ini angkanya sama, tandanya juga sama, dia sama-sama positif, berarti dikurang. 6S kurangi 6S habis 0 ya. 9J dikurangi 4J, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Ini sengaja ya Bapak tuliskan seperti ini supaya nanti dia enggak jadi proses pengurangannya betul ya. Biasanya di situ kecenderungan kesalahan umumnya di situ. Oke, 5 berarti ini 5J, kemudian 96 kurangi 66, 96 kurangi 66 30.000 ya. Berarti J sama dengan 30.000. Ini kan dikali, pindahin sini jadi dibagi 6 sama dengan 5.000. Oke. Ini udah ketemu nih jeruknya 5.000. Berarti kita masuk ke langkah yang ketiga, substitusikan. Nah, substitusikannya boleh ke persamaan atas, boleh ke persamaan bawah. Kalau tadi kan sempat yang bawah, kita coba sekarang yang persamaan atas. 2S ditambah 3J katanya 32.000. Nah, S-nya, J-nya udah ketemu kan? Berarti 3 dikali 5.000 gitu kan. J-nya lihat diganti sama angka 5.000 sama dengan 32.000 gitu ya. 3S ditambah 3 kali 5.000. Ini maaf huruf S ya. 15.000 sama dengan 32.000. Berarti 3S sama dengan 32.000 dikurangi, ini kan tambah, pindah sini jadi kurang. Kurangi 15.000. 3S sama dengan, kok nggak pas ya? Ya Allah, pantesan di sini 2S. Nah, itu ya. Memang harus teliti ya. 2S, 2S. Nah, gitu ya. 32.000 dikurangi 15.000 jadi 17.000. S sama dengan 17.000. Ininya per 2. 17.000 bagi 2 8.500. Seperti itu caranya.
Nah, ini udah ketemu nih, udah ketemu J, udah ketemu S. Kita masuk ke langkah yang terakhir. Langkah yang 4 yaitu masukkan himpunan penyelesaian ke persamaan baru. Kita kan ketemu, oh salaknya 8.500, jaruknya berapa nih? 5.000. Ada yang salah nggak Bapak? Ya, nggak ada. Oke, jadi 30, sorry. Dia beli 1 kg salak, 5 kg jeruk. Berarti 1S ditambah 5J. 1 kali 8.500 ditambah berapa nih? 5 kali 5.000. Berarti 8.500 ditambah 25.000 sama dengan 33.500. Ini nggak ada jawabannya ya, tapi seperti itu caranya. Oke, soal yang terakhir kita bahas. Ana membeli 3 penitih dan 4 benang dengan harga 2.050, dan Ani membeli 1 penitih dan 3 benang dengan harga 1.350. Berapa sih harga 10 benang dan 5 penitih? Kita masuk ke langkah yang ke-0, lakukan coding. Penitih sama dengan P, biar beda gini aja. Penitih sama dengan A gitu ya. Berarti benang sama dengan B. Jadi boleh ya kayak gini, A sama B, atau apa nih, X sama Y boleh. Bapak pakainya A sama B. Yang persamaan pertama katanya 3 penitih 4 benang, berarti 3A ditambah 4B 2.050. Selanjutnya persamaan yang kedua katanya 1 penitih berarti 1A atau A aja boleh ditambah 3B sama dengan 1.350. Oke. Sekarang kita samakan salah satu koefisien. Kalau Bapak ini ada 3A, ini ada 1A, berarti kalau 3 sama 1 ke angka 3, kalau 4 sama 3 ke angka 12. Yang A aja deh ya. Jadi boleh nyamain yang A, boleh nyamain yang B gitu, bebas. Kalau Bapak milih yang A aja. Yang ini kali 3 kali 1 jadi 3A ditambah 4B sama dengan 2.050. Jadi kalau dikalikan 1 angka itu sendiri ya. Ini masuk ke langkah yang pertama ya. Samakan salah satu koefisien. Kemudian 3A kali 3 ya. Ini jadi 3A kalikan 3, 3B kali 3 jadi 9B. 1.350 kalikan 3, 350 kali 3 1.050, berarti 4.050. Oke, ini udah disamakan koefisien. Sekarang kita langkah yang kedua, eliminasi. Perhatikan, ini angkanya sama ya, sama-sama 3A, 3A juga. Kemudian tandanya sama-sama positif, berarti dia hilangkannya dengan cara dikurang. 3A dikurangi 3A, habis. 4B dikurangi 9. Nah, 4 dikurangi 9 tuh. 4 kurangi 9 negatif 5 ya. Negatif 5B sama dengan 2.050 dikurangi 4.050. Nah, ini proses pengurangan juga. 2.050 kurangi 4.050 itu hasilnya 2.000 dan dia minus 2.000. Oke, B-nya sama dengan minus 2.000 dibagi minus 5. Ini 2.000 bagi 5 4 ya, 4. Jadi 400. Ini perhatikan, ini negatif, berarti hasilnya positif karena proses pembagian yang tandanya sama. Udah? Nih, selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga, substitusikan. 10 benang 5 penitih. Jangan dulu, itu mah yang keempat. Kita masuk nih ke yang substitusikan, boleh persamaan atas, boleh persamaan bawah. Bapak ke yang bawah aja deh. A ditambah 3B katanya 1.350. A ditambah 3 kali B-nya ketahuan 400 sama dengan 1.350. A ditambah 3 kali 400 1.200 ya, sama dengan 1.350. A sama dengan 1.350. Ini pindahin ke situ, jadi kurang 1.200. Berarti A-nya ketahuan 150. Nah, sekarang udah ketahuan A-nya 150, B-nya 400. Dia nanyain, berapa sih harga 10 benang dan 5 penitih? 10 benang. Benangnya itu kan, nah, tadi nih benangnya B ya. Penitihnya A. Berarti 10 benang.
10B, dan 5 peniti 5A gitu. Ini makanya harus teliti ya. Jangan-jangan yang tadi juga gitu. Ada nggak sih? Salak, jeruk, oh enggak udah ya, salak sama jeruk mah nggak ketukar. Ini 10B berarti 10 kali B-nya 400 ditambahin 5 kali A-nya 150. 10 kali 400 4000 ya. 5 kali 150 750. 4000 tambah 750 4750. Ada nggak? Ada jawabannya C. Nah seperti itu, mudah-mudahan difahami. Kalau masih ada yang belum paham silahkan jangan ragu buat nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Assalamualaikum.